Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Air? Jumpa lagi bersama saya di channel Aquascape Sobat Air. Kali ini saya mau mengajak Sobat Air untuk berhitung. Kita akan estimasi biaya pembuatan aquascape ukuran tank 30 x 20 x 25 cm. Tentu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, alat-alat aquascape, dan yang kedua adalah bahan-bahannya. Nah, alat-alat ini ada beberapa yang harus saya sampaikan dan wajib saya sampaikan, dan Sobat Air perlu ketahui. Juga ada bahan-bahan juga yang memang harus digunakan dalam pembuatan aquascape. Oke, Sobat Air, kita mulai ya. Bahan. Yang pertama adalah tank. Tank ini ukuran 30 x 20 x 25. Panjang 30 cm, lebarnya 20, tingginya 25 cm. Nah, ukuran tank ini itu dengan harga sekitar antara 65 sampai 100.000 rupiah. Nah, Sobat Air udah bisa mulai menghitung ya. Yang kedua adalah filter. Oke, Sobat Air, kita gunakan filter. Ini adalah filter gantung. Nah, Sobat Air bisa menggunakan di samping atau di belakang. Ketika Sobat Air menggunakan di depan, itu sangat salah. Jadi gunakan di samping atau di belakang. Seperti ini Sobat Air. Nah, filter hang-on ini harganya 50.000. Nah, ada jenis lain filter seperti filter internal. Filter internal itu dia naruhnya di dalam tank. Tentu kalau Sobat Air menggunakan tank yang 30 cm dan menggunakan filter internal yang ada di dalam, tentu itu akan memakan space. Justru tank Sobat Air akan terlihat sempit. Jadi rekomendasi saya adalah gunakan filter hang-on atau filter gantung. Itu akan lebih efektif. Oke, Sobat Air, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah lampu. Lampu atau cahaya. Lampu cahaya ini Sobat Air bisa taruh seperti ini. Nah, ini harganya 50 sampai 60.000. Tentu lampu ini ada kegunaan Sobat Air. Fungsinya adalah sebagai penerang atau pengganti cahaya ya. Kalau Sobat Air melakukan tanaman di darat, tentu tanaman itu membutuhkan cahaya. Sama dengan aquascape. Aquascape membutuhkan cahaya dengan tujuan yang pertama memperindah aquascape kita, yang kedua adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman, melakukan fotosintesis. Oke Sobat Air, selanjutnya adalah hardscape. Hardscape itu terdiri dari kayu dan batu. Nah, ini juga Sobat Air wajib menggunakan kayu dan batu. Tapi Sobat Air bisa menggunakan dua-duanya atau salah satunya, batu atau kayu. Oke, yang pertama adalah kayu. Ini adalah kayu rasa mala yang Sobat Air bisa lihat ya. Warnanya kecoklatan atau kemerah-merahan. Nah, tergantung Sobat Air melihatnya. Nah, ini harganya untuk ukuran segini 10.000. Jadi semakin besar kayunya tentu semakin mahal. Oke. Kayu bukan hanya rasa mala, banyak kayu yang digunakan oleh para aquascaper seperti kayu senggani, kayu santigi, kayu jambu, dan banyak lagi yang lainnya ya. Tergantung Sobat Air ingin pakai kayu mana. Nah, selanjutnya adalah batu. Batu juga terbagi beberapa jenis. Nah, yang saya pegang ini adalah batu fosil Sobat Air. Batu fosil seperti ini ya. Oke, ini harganya 10.000 per kilo. Batu fosil ini sangat bagus menurut saya ya. Selanjutnya batu pasir. Nah, ini batu pasir seperti ini Sobat Air. Nah, batu pasir ini biasanya untuk bikin paludarium, tapi untuk bikin aquascape juga bisa. Terserah Sobat Air ingin menggunakan untuk bikin paludarium atau aquascape atau yang lainnya. Ini harganya 10.000, murah. Selanjutnya
batu siriu. Nah, batu siriu seperti ini sobat air. Nah, batu siriu ini juga banyak digunakan oleh para aquascaper. Ini harganya sekitar 20.000 per kilo. Mungkin sekarang udah turun ya. Nah, ini saya sering menggunakan batu ini sobat air. Pada saat saya buat aquascape atau paludarium, saya menggunakan batu siriu ini. Karena memang ini salah satu batu favorit saya nih, sobat air. Oke, sobat air, kita lanjut kepada bahan-bahan untuk pembuatan aquascape. Nanti saya akan jelaskan bagaimana penggunaan bahan-bahan tersebut, apa aja yang harus sobat air lakukan, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini saya ingin jelaskan yang pertama adalah bakteri starter. Bakteri starter ini berfungsi untuk mengurai limbah kotoran atau amoniak seperti kotoran ikan, juga kotoran-kotoran kelebihan dari makanan ikan. Nanti akan diurai oleh bakteri starter, dan itu akan berguna sekali bagi hewan dan tanaman. Juga bakteri starter ini berguna untuk menjernihkan air, juga mengurangi tingkat kematian pada hewan. Nah, nanti sobat air bisa menempatkan pertama kali pada saat pembuatan aquascape. Selanjutnya adalah rumah bakteri. Nah, rumah bakteri ini tentu berguna bagi bakteri ya, namanya juga rumah bakteri. Bakteri juga perlu rumah. Nah, seperti ini bentuknya sobat air. Ini harganya 20.000. Tadi untuk bakteri starter harganya 20.000. Nah, untuk rumah bakteri juga harganya 20.000 ya sobat air ya. Ini penggunaannya setelah bakteri starter baru rumah bakteri. Yang ketiga adalah pupuk dasar. Nah, ini pupuk dasar sobat air. Seperti ini pupuk dasar. Mereknya banyak. Dan pupuk dasar ini sangat berguna bagi tanaman. Biasanya tanaman yang ditancap atau ditanam pada substrat. Nah, sobat air bisa menggunakan pupuk dasar ini. Karena memang di sini tergantung di sini terkandung banyak nutrisi untuk tanaman yang ditancap. Ini harganya sekitar 30.000. Selanjutnya adalah pasir malang. Nah, ini pasir malang ini atau kita sebut media tanam atau substrat. Kalau di darat, nah ini namanya tanah. Media tanamnya itu ada tanah kalau di darat ya. Tapi kalau di aquascape adalah pasir malang. Nah, ini murah sobat air. Pasir malang ini harganya 5.000. Kalau sobat air beli yang karungan itu harganya 10.000. Nah, ini susunan yang berikutnya yang keempat ya. Tapi pasir atau substrat itu banyak jenisnya, bukan hanya pasir malang. Saya juga punya pasir silika. Nah, ini harganya 10.000. Jadi sobat air mau menggunakan substratnya silika atau pasir malang, silakan aja. Selanjutnya adalah soil. Nah, soil ini pada saat pembuatan aquascape ini yang terakhir setelah substrat. Soil ini mengandung nutrisi yang sangat bagus. Ya, ini bentuknya tuh dia butiran-butiran hitam gitu kan, bulat-bulat gitu. Ya, kadang bulatnya tidak beraturan. Nah, ini sangat berguna bagi tanaman. Dan biasanya kalau memakai soil ini itu akan mempermudah pada saat sobat air menancapkan tanaman. Dengan soil ini akan mempermudah ya. Nah, itu tadi bahan-bahan yang harus sobat air perhatikan. Oh ya, ini harganya 35.000. Sobat air udah bisa mengakumulasi jumlah dari alat, bahan, tadi juga nanti akan ada harga tanaman gitu ya. Oke, kita masuk ke estimasi tanaman. Biaya tanaman tentu tidak mahal, tapi tergantung juga sih sobat air. Kalau sobat air banyak menggunakan tanaman tentu sedikit mahal. Nah, yang ada di hadapan sobat air ini adalah jenis tanaman yang menurut saya ini tergolong murah. Nah, ini jenis ini adalah Hydrilla.
Oke sobat air ya, perhatikan sobat air ya. Selanjutnya adalah ini Amazon Sword. Dia punya daun yang panjang-panjang seperti ini sobat air. Kalau ini jenis Bacopa seperti ini sobat air. Nah, yang dua ini adalah jenis Rotala. Rotala macam-macam ya sobat air ya. Sebetulnya banyak lagi jenis tanaman seperti hydrocotyl dan ambias, terus ada java fen, ada juga cryptocorin, ada juga moss-moss yang lainnya ya, seperti moss velia, moss ricardia, java moss, Christmas moss, dan banyak yang lainnya. Nah harganya ini yang saya beli ini 1 cup 5.000. Jadi kalau sobat air menggunakan 5 cup dengan 5 jenis tanaman ya tentu harganya 25.000. Itu untuk tanaman. Oke sobat air, di akhir video ini kita akan menghitung berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat aquascape ukuran 30 cm. Oke ya, pertama tentu kita harus tahu alat, bahan, hardscape, dan tanaman. Alat yang pertama kita gunakan adalah tank. Kita sudah mulai menghitung nih sobat air. Tank harganya 65.000. Terus yang kedua filter harganya 50.000. Terus yang ketiga adalah lampu atau cahaya, itu harganya juga 50.000. Jadi kalau kita total untuk harga alat aja itu sekitar 165.000. Oke, selanjutnya adalah hardscape. Hardscape ini tadi terdiri dari kayu dan batu ya. Kayu tadi kita estimasi harganya 10.000. Batu kita estimasi kalau sobat air menggunakan sekitar 3 kilo batu ya, kita taruh aja kira-kira 50.000 sobat air ya. Nah udah berapa tuh sobat air? Itu sudah kalau nggak salah 225 tuh tadi alat dan hardscape. Selanjutnya adalah bahan. Bahan itu tadi kan terdiri dari bakteri starter yang harganya 20.000, terus juga rumah bakteri harganya 20.000, terus juga ada pupuk dasar harganya sekitar 30.000, juga ada pasir malang yang harganya 5.000, juga ada soil yang terakhir tadi harganya 30.000. Nah itu kalau di total semuanya jadi 330.000. Nah terakhir adalah tanaman. Tanaman itu kalau sobat air menggunakan 5 jenis tanaman itu kurang lebih sekitar 25.000 karena memang 1 cup itu 5.000 ya. Jadi total biaya yang sobat air butuhkan untuk membuat tank ukuran 30 cm itu adalah sebesar kurang lebih sekitar 355.000. Nah ya sobat air bisa menilai tuh angka segitu mahal atau murah sesuai dengan budgeting yang sobat air punya. Nah, saya ingin menekankan di sini sobat air. Pada saat pembuatan aquascape, sobat air mungkin berpikir jumlah segitu jumlah 355.000 itu lumayan besar ya. Tapi ingat sobat air, bahan yang sobat air beli dan akan digunakan nanti itu nggak akan semuanya dipakai. Contoh, sobat air menggunakan bakteri starter untuk ukuran 30 cm, untuk ukuran tank 30 cm. Sobat air tidak perlu menggunakan semua, cukup sepertiganya aja. Nah, berarti masih punya sisa tuh sobat air untuk bakteri starter. Begitu juga selanjutnya rumah bakteri. Rumah bakteri juga tidak perlu digunakan semua. Sobat air bisa menggunakan separuhnya, gitu kan. Selanjutnya adalah pupuk dasar. Pupuk dasar juga tidak perlu sobat air gunakan semuanya, secukupnya aja. Begitu juga pasir malang juga tidak perlu semua, karena memang kalau semuanya nanti akan terlihat tanknya itu akan sempit kelihatannya gitu. Dan selanjutnya adalah soil. Soil juga tidak perlu digunakan semua, secukupnya aja. Nah artinya pada saat sobat air membuat aquascape itu tidak serta-merta bahan yang sobat air beli itu digunakan semuanya, tidak. Artinya sobat air masih punya cadangan bahan untuk pembuatan aquascape berikutnya. Begitu juga tanaman. Tanaman tuh sobat air tidak harus terpaku dengan apa yang saya kasih tahu ke sobat air. Sobat air bisa membeli tanaman jenis apapun ya, mau ada 2 jenis, 3 jenis, bahkan ada 10 jenis pun juga nggak masalah, tergantung dengan budgeting sobat air.
Nah, itulah Sobat Air yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat buat Sobat Air. Jangan pernah ragu-ragu untuk membuat aquascape dan jangan pernah takut untuk melakukannya, karena memang aquascape itu adalah definisi aquascape itu adalah menata tanaman, kayu, batu sehingga menjadi indah. Oke Sobat Air, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.